Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir juz amma oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kita masih dalam tafsir surat An-Nazi'at. Pada saat yang lalu sudah kita mulai tafsir bagian yang kedua. Ya, kalau kita bisa katakan ini bagian kedua dari surat An-Nazi'at, mulai ayat 15 sampai 26. Kita baca dulu ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal ataka haditsu Musa?" Apakah telah datang kepada engkau Nabi Muhammad kisah Musa? Sebelum kita lanjutkan, perlu murojaah sedikit. Apa makna hal ataka? Istifham di situ. Iya, pertanyaan istifham li taqiq yang artinya sungguh telah datang kepadamu kisah Musa atau Nabi Musa. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Ketika Rabbnya memanggilnya di lembah yang suci, yaitu lembah yang namanya Tuwa. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau kepada Fir'aun karena dia telah melampaui batas. Fakul halaka ila antazaka. Katakanlah kepada Fir'aun, apakah engkau mau mensucikan dirimu? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan aku akan menunjukkanmu ke jalan Rabbmu fatakhsha, agar engkau merasa takut. Sampai di sini kita telah pelajari pada waktu yang lalu. Namun perlu kita tanya lagi, apa keterkaitan antara bagian pertama surat An-Nazi'at dengan bagian kedua ini? Kok dari sumpah dengan para malaikat Allah langsung membahas, menjelaskan tentang kisah Nabi Musa? Untuk coba sebutkan satu. Untuk menghibur Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Pertanyaan lagi, kenapa
kok dihibur? Baik, ya sekedar merojaah lagi. Ayat sebelumnya berkaitan dengan masalah orang-orang musyrikin jahiliyah, mereka mendustakan hari kiamat. Itu bagian inti dari bagian pertama surat An-Nazi'at. Allah menegaskan tentang sungguh akan terjadi hari kebangkitan. Ini untuk membantah orang musyrikin jahiliyah yang mereka mendustakan hari kiamat. Dan otomatis ketika mereka mendustakan hari kiamat, mereka melakukan berbagai macam provokasi, berbagai macam gangguan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, sebagaimana yang telah kita ketahui dalam sejarah beliau, mendapatkan banyak gangguan, caci makian, bahkan dilempari kotoran binatang, bahkan mau dibunuh. Allah ingin untuk menghibur nabinya, bahwasanya bukan beliau saja yang mendapatkan ujian cobaan tersebut dalam berdakwah, khususnya dalam dakwah at-tauhid. Nabi Musa alaihissalam juga demikian. Bahkan sangat dahsyat ujian beliau harus menghadapi Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Jadi yang pertama untuk menghibur Nabi SAW agar beliau tetap bersabar istiqomah dalam dakwah at-tauhid. Kemudian juga ingin Allah SWT menyampaikan bahwasanya akibat yang baik bagi orang yang bertakwa. Ini juga sebagai hiburan bagi kaum muslimin. Sabar. Bagaimanapun kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang tersebut, suatu saat akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Fir'aun istilahnya punya power yang sangat luar biasa, yang membantai banyak manusia, menawan perempuan-perempuan, namun suatu saat pasti akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula engkau wahai Nabi Muhammad, wahai para sahabat kaum muslimin, istiqomalah di atas tauhid, istiqomalah di atas kebenaran, istiqomalah dalam memegang agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut dengan orang-orang yang berbuat zalim, yang mereka luar biasa kejahatannya memerangi kebenaran, suatu saat pasti akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga telah menunjukkan kepada Rasul SAW bagaimana Allah membinasakan kaum musyrikin jahiliyah, terutama tokoh-tokoh mereka di kala perang Badar. Demikian pula di kala Fathu Mekah, Rasul SAW menaklukkan kota Mekah. Wal akibatu lil muttaqin. Itu intinya dari bagian kedua surat An-Nazi'at. Kemudian kita baca tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di, tinggal ucapan beliau, wa ahdiyaka ila rabbika, dan aku menunjukkan kepadamu kepada Rabb, ai adulluka alai wa ubayyin laka mawaqi'a ridha min mawaqi sukhtihi. Aku akan menunjukkan kepadamu wahai Fir'aun tentang apa saja yang diridhoi oleh Allah dan apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita sampaikan pada kajian yang lalu, di antara manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam kisah dakwah Musa kepada Fir'aun, bahwasanya dalam menasihati pemimpin, terutama pemimpin kaum muslimin, itu ada cara metode khususnya. Gak sama dengan menasihati selain pemimpin. Rasul SAW saja, kata para ulama dalam Sahih Muslim, bersabda, ad-dinun nasihat, agama adalah nasihat. Ketika Rasul ditanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Rasul menjawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatin muslimin wa ammatihim. Nasihat untuk Allah, Rasulnya, kitabnya, pemimpin kaum muslimin, dan kaum muslimin secara umum. Kata para ulama, Rasul membedakan nasihat untuk pemimpin dengan selain pemimpin. Dan dalam hadis yang lain Rasul menjelaskan nasihat kepada pemimpin harus dengan cara rahasia. Menasihati presiden gak sama dengan menasihati
rakyat biasa. Ini Rasul yang mengatakan demikian. Sebagaimana dalam hadis, man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi alaniyata. Barang siapa ingin menasihati pemimpinnya, jangan di hadapan umum. Entah di dunia nyata maupun di dunia maya. Jangan di mimbar bebas, jangan di medsos, jangan di internet. Namun kata Rasul, berdoa dengannya. Fa in qabila fadha, jika diterima alhamdulillah, jika tidak diterima telah gugur kewajiban. Ini ajaran Rasul, metode Rasul dalam menasihati pemimpin kaum muslimin. Kemudian dalam ayat yang lain, surat Thaha, Allah menjelaskan cara menasihati pemimpin harus dengan qaulan layyin. Sebagaimana kisah Nabi Musa, Nabi Harun, Allah perintahkan berangkat kepada Fir'aun, faqula lahu qaulan layyin. Katakanlah kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut. Ini metode menasehati pemimpin kaum muslimin. Harus dengan lemah lembut, tutur kata yang sopan santun, bukan dengan caci makian. Dan yang kedua, harus di hadapannya, harus secara rahasia, tidak terang-terangan. Ini sekali lagi petunjuk Rasulullah SAW, dan itu diantaranya diambil dari kisah nasihat Musa alaihissalam dan Harun kepada Fir'aun dalam ayat yang lainnya. Kemudian kata Allah, fatakhsha, agar Fir'aun merasa takut. Fatakhsha Allah, kata Syekh, fatakhsha Allah, agar dia Fir'aun takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama, al-khasyah itu takut kepada sesuatu karena berdasarkan ilmu tentang yang dia takuti. Makanya kata Syekh di sini, idza alimta siratan mustaqim, jika engkau tahu tentang jalan yang lurus, tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mungkin dalam bahasa Arab ada dua kosakata yang terjemahnya sama, rasa takut, al-khasyatu wal khaufu. Al-khasyatu wal khauf, kata para ulama bedanya, kalau al-khasyah itu takut karena berdasarkan ilmu tentang yang dia takuti. Takut kepada misalnya singa. Kenapa? Karena dia punya taring, dia bisa menerkam dan bisa membunuh dengan tahunya seizin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu kekuatan macan dan keganasannya singa tersebut. Ini namanya rasa takut karena tahu tentang yang dia takuti. Adapun khauf secara bahasa, rasa takut namun tanpa ilmu. Misalnya orang yang penakut, kalau berjalan meskipun masih maghrib misalnya, ada sedikit bayangan, sudah padahal bayangannya sendiri. Dia nggak tahu itu bayangannya siapa. Bukan bayangannya ular, bukan bayangannya singa. Ini takut karena halusinasi. Takut dengan bayangannya sendiri. Ini takut yang kalau bahasa Arabnya namanya al-khauf. Ini bedanya al-khasyah wal khauf. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memuji para ulama, Allah katakan innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hamba kami adalah para ulama. Di situ menggunakan kata-kata al-khasyah, karena ulama takut kepada Allah berdasarkan ilmu, tahu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya man kana araf billah kana minhu akhfaf. Barang siapa yang lebih tahu tentang Allah, dia lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini inna yakhshallah min ibadihi ahli ulama. Makanya tadi Nabi Musa alaihissalam mengatakan, aku akan menunjukkanmu ke jalan Allah sehingga engkau takut. Takutnya itu karena sudah tegak hujjah, sudah didasarkan oleh ahli ilmu. Famtana'a Fir'aun, namun Fir'aun tidak mau mengikuti nasihat Nabi Musa alaihissalam. Dia sombong,
dia enggan mengikuti ajakan seruan Nabi Musa alaihissalam untuk Fir'aun kembali kepada at-tauhid, kembali kepada al-amal as-saleh. Famtana Fir'aun mimma da'ahu ilaihi Musa. Fir'aun pun tidak mau mengikuti seruan dakwah Nabi Musa alaihi assalam. Maka apa kata Allah selanjutnya? Fa'arahul ayatal kubra. Maka Allah tampakkan kepadanya mukjizat yang sangat dahsyat dari Nabi Musa alaihi assalam. Inilah sunnatullah. Barang siapa yang berpaling dari seruan Allah, ajaran Allah dan Rasul SAW, maka yang ada adalah azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh, ai jinsul ayatil kubra. Ini sekedar penjelasan masalah bahasa. Fa'arahul ayatal kubra. Allah ataupun Nabi Musa di situ menampakkan mukjizatnya. Ada kata-kata al-ayata. Secara sepintas, secara bahasa al-ayat itu tunggal bentuknya. Kalau jamak al-ayat, ya. Padahal mukjizat, ayat di sini maksudnya mukjizat ya, al-ayatul kubra. Nabi Musa menampakkan dengan seizin dari Allah mukjizat yang al-kubra, yang sangat luar biasa dahsyatnya. Al-ayat di situ jinsul ayatil kubra. Fala yunafi ta'addudaha. Kata-kata ayat di situ tidak menafikan beliau punya banyak mukjizat. Secara bahasa al-ayat di situ jinsul ayat. Kalau mau dibahasakan ya, misalnya ya ayat Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan al-jinna wal insa. Di situ ada al-jinna wal insa. Di situ ada pembahasan secara bahasa, alif lam di situ ada maknanya dalam bahasa Arab. Itu namanya alif lam lil jinsi. Jenis jin dan jenis apa? Manusia. Bukan menunjukkan satu jin, satu manusia, tidak. Al-jin wal insi di situ maksudnya jenis manusia, jenis apa? Al-jin. Maksudnya seluruh manusia, seluruh apa? Al-jin. Sama dengan di sini kata-kata al-ayat itu kalau secara sepintas bahasa Arabnya itu satu ayat yang ditampakkan oleh Musa kepada Fir'aun dari mukjizatnya. Padahal dalam ayat Allah memberikan kepada Nabi Musa banyak mukjizat. Paham ya? Jadi fa'arahul ayatal kubra. Maka Nabi Musa menampakkan kepada Fir'aun al-ayata, mukjizat. Ini bukan satu mukjizat, namun banyak mukjizat. Namun dalam bentuk tunggal. Disebutkan di situ, ya sekali lagi maknanya bukan tunggal, namun jinsu al-ayat. Banyak mukjizat. Di antaranya dalam ayat disebutkan, ini surat Al-A'raf ayat 107 sampai 108. Allah berfirman, fa'alqa asahu fa'idha hiya thu'banun mubin. Di antara ayat atau surat yang banyak menceritakan tentang kisah Nabi Musa adalah surat Al-A'raf. Di antaranya di sini, ketika Fir'aun meminta kepada Musa tentang mukjizat, Allah pun berikan mukjizat kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya, kata Allah, faidahiyah thu'banun mubin, dan dia pun tiba-tiba menjadi ular yang besar. Ini salah satu mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang sudah masyhur. Di antara mukjizat beliau, wa naza'a yadahu faidahiyah baydha'u lin-nadhirin, bahwasanya beliau mencabut tangannya dan tiba-tiba muncul cahaya putih dari tangan beliau yang dilihat oleh manusia pada waktu itu. Ya, tidak ada senter waktu itu, tidak ada apa-apa. Ya, ini sekali lagi mukjizat Nabi Musa. Ini salah satu bukti mukjizat Nabi Musa itu bukan satu, bukan al-ayah dipahami bentuknya tunggal secara sepintas, namun itu jinsul ayah. Banyak mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Bahkan dalam ayat yang lain, surat Al-Isra,
Allah mengatakan walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat. Sungguh kami telah memberikan kepada Nabi Musa 9 mukjizat yang terang benderang. Ayat 101 dari surat Al-Isra, walaqad ataina tis'a ayatin bayyinat. Ini dijelaskan oleh Allah dalam ayat yang lain. Apa saja mukjizat Nabi Musa tersebut, yang lebih dari 1, lebih dari 2, bahkan dari 9 mukjizat. Surat Al-A'raf. Coba antum lihat lagi surat Al-A'raf 133. Anda khawatir salah nomornya. Coba lihat lagi. Al-A'raf 133, Allah mengatakan fa arsalna 'alaihimut tufana wal jarada wal qummala wad dafadi' wad dama ayatin mufassalat. Sungguh kami, kata Allah, telah mengirim kepada mereka, Fir'aun dan para pengikutnya, atufan. Ada yang mengatakan atufan hujan yang sangat lebat, wal jarada belalang, wal kummala kutu, wad dafadi kata yang tentunya sangat banyak jumlahnya, yang sangat mengerikan, wadama dan darah sebagai mukjizat mufassalat. Ini juga sekali lagi yang menunjukkan bahwasanya mukjizat Nabi Musa lebih dari 1. Ini untuk menunjukkan bahwasanya beliau betul-betul diutus dari Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa beliau itu benar-benar al-haq. Ini hujjah dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Musa agar Fir'aun dan para pengikutnya sadar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Allah dalam lanjutan ayat tadi, fastakbaru, namun mereka tetap sombong, wa kanu qauman mujrimin, dan mereka adalah kaum yang mujrimin, yang kafir. Jadi sekali lagi ini mukjizat Nabi Musa bukan hanya 1 saja, namun banyak. Bahkan dikatakan ada 9 ayatin bayyinat. Namun dalam ayat ini dikatakan fakadzdzaba, namun Fir'aun kadzdzaba, mendustakan. Tentunya mendustakan, dalam ayat dikatakan mendustakan dengan lisan, meskipun hatinya sebetulnya meyakini. Dalam ayat yang lain, surat An-Naml ayat 14, Allah berfirman, wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Ketika Fir'aun nanti akan dikatakan di sini mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Rabb kalian yang paling tinggi, itu sebetulnya mendustakan dengan lisan saja, hatinya meyakini. Jauh dari mana kita hatinya meyakini? Dari Allah Subhanahu wa taala. Surat tadi An-Naml 14, betul. Wajahadu, Fir'aun itu jahadu, mendustakan. Kalau juhud itu mendustakan dengan lisan. Kemudian dilanjutkan wastaiqonat anfusuh, namun hatinya meyakini. Itu namanya kufur juhud. Makanya ulama ketika membahas kufur besar itu ada 6. Kufur besar, kekafiran besar itu ada 6. Kufur takdzib, kufur at-takdzib, mendustakan dengan lisan dan hati. Seperti kaum musyrikin jahiliyah, mereka mendustakan Nabi Muhammad SAW dengan hati, dengan lisan mereka. Ini takdzib, kufur takdzib. Kemudian yang kedua ini kufur juhud, mendustakan dengan lisan, hati meyakini. Bahkan dalam ayat lain, Nabi Musa berkata kepada Fir'aun, laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basaira. Nabi Musa mengatakan kepada Fir'aun, sungguh engkau, laqad alimta, sungguh engkau, wahai Fir'aun, mengetahui siapakah yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Rabbul Alamin, Rabbus samawati wal ardi. Ini penegasan dari Nabi Musa. Fir'aun itu tahu dalam hatinya, cuma lisannya dia
mendustakan. Ini namanya kufur al-juhud. Yang ketiga kufur nifaq. Kufur apa? An-nifaq. Lawan dari juhud. Mendustakan dengan hati, meyakini dengan apa? Lisan. Sebagaimana orang-orang munafiqun yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mengatakan dengan lisan namun tidak di hati. Idza ja'akal munafiquna qalu nasyhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Kemudian yang keempat, kufur al-istikbar, kufur sombong. Sebagaimana iblis, Allah katakan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis sombong, congkak, enggan, dan dia termasuk orang-orang kafirin. Kemudian yang ke berapa? 5, kufur syak, kufur ragu. Contoh ragu, apakah Allah betul-betul satu-satunya sesembahan yang hak atau masih ada sesembahan yang lain? Ragu apakah Islam betul-betul satu-satunya agama yang hak atau masih ada agama yang lain yang hak juga? Ragu. Kufur apa? Asyak. Kemudian yang ke-6, kufur al-i'rad, kufur berpaling dari agama Allah. Cuek tentang Islam, nggak mau tahu. Hidupnya seperti hewan, makan, minum, kerja. KTP-nya mungkin muslim, nggak mau tahu apa itu agama Islam. Totalitas nggak mau tahu sudah. Hidupnya liberal dan seterusnya. Ini kufur al-i'rad. Makanya para ulama ketika membahas tentang pembatal-pembatal keislaman, salah satunya kufur al-i'rad, berpaling dari agama Allah sama sekali, tidak mau tahu. Nah, naudzubillah min dzalik, itu 6 bentuk kufur al-akbar. Di antaranya kufurnya apa? Fir'aun. Fakadzdzaba bil haqq. Fir'aun mendustakan kebenaran padahal sudah terang benderang. Mukjizat Nabi Musa, hujah Allah terang benderang. Namun tetap apa? Dia mendustakan. Wa asa al-amra, dan dia memaksiati perintah Allah Subhanahu wa taala. Summa adbara yas'a, bukan hanya mendustakan, bukan hanya memaksiati, namun lebih dahsyat dari itu. Summa adbara yas'a, apa arti summa adbara yas'a? Ayyashtahid fi mubarazatil haq wa muharabati. Dia bersungguh-sungguh mencurahkan semua tenaganya, waktunya, hartanya untuk memerangi kebenaran tersebut. Ini kelakuan Fir'aun dan juga kaum musyrikin jahiliyah. Ketika Rasul SAW telah menyuruh mereka kepada tauhid, mengajak mereka kepada la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Namun apa? Mereka lebih mengutamakan adat istiadat mereka daripada at-tauhid. Mereka lebih mengutamakan ajaran nenek moyang mereka. Mereka pun bukan sekedar tidak mau menerima ajakan Nabi Muhammad SAW, namun lebih dari itu. Nabi Muhammad dicaci maki, dikatakan syairun majnun, dikatakan sahir, penyihir, dilempari kotoran ternak, dilempari batu, diperangi, usir, mau dibunuh dan seterusnya. Ini sekali lagi sunnatullah. Tidak hanya apa? Ditolak kebenaran, namun apa? Diperangi habis-habisan. Ini juga sama dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun ketika sudah tidak mau menerima ajakan Nabi Musa, dia pun apa? Yashtahid fi mubarazatil haq, memerangi kebenaran. Apa yang dia lakukan? Fahasyara, yaitu fahasyara junudahu, mengumpulkan para pasukan, semuanya dikerahkan semua untuk apa? Memerangi kebenaran tersebut. Fahasyara junudahu, Fir'aun mengumpulkan para tentaranya. Dalam riwayat atau dalam ucapan ulama dikatakan juga mengumpulkan pejabatnya, tentaranya, mengumpulkan tukang-tukang sihirnya, semuanya dikerahkan untuk apa? Memerangi Nabi Musa alaihissalam, memerangi dakwah kebenaran. Kemudian fahasyara fanada,
dan dia pun mengatakan faqala ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Ini sekali lagi kelakuan Fir'aun ketika sudah tidak bisa menghadapi hujahnya Nabi Musa, mukjizatnya Nabi Musa yang dilakukan powernya, kekuatannya, ototnya istilahnya, mengumpulkan para pasukannya untuk menghancurkan kebenaran tersebut. Faqala ana rabbukumul a'la, Fir'aun mengatakan aku Rabb kalian yang paling tinggi. Fa'adzanu lahu, mereka pun tunduk kepada Fir'aun karena dibawa tekanan Fir'aun. Wa aqarru bi batili, mereka pun mengikrarkan kebatilan Fir'aun. Hina isakhafahum, ketika Fir'aun telah menindas mereka. Ini sekali lagi sunatullah yang terjadi pada setiap para anbiya. Ketika para nabi mendakwakan kebenaran, mendakwakan tauhid, ditentang oleh kaumnya, oleh penguasa pada waktu itu. Kemudian kata Allah, fa akhadahullahu nakalal akhirati wal ula. Ya, setelah sudah puncaknya kezaliman Fir'aun, sudah sampai kepada istilahnya berlebih-lebihan dalam melampaui batasan. Sudah tadi menolak kebenaran, kemudian memaksiati Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersungguh-sungguh mengerahkan semua yang dia miliki untuk meraih kebenaran, mengumpulkan semua pasukannya, anggotanya untuk meraih kebenaran. Allah Subhanahu wa taala maha adil. Maka Allah pun menurunkan siksanya kepada Fir'aun. Inilah yang wajib untuk setiap muslim muslimah yakini bahwasanya al-haqqu mansurun wa mumtahan. Bahwasanya kebenaran pasti ditolong meskipun harus lewat ujian. Ini Fir'aun, suatu pemimpin yang sangat dahsyat kekuatannya, sampai detik ini masih ada tanda-tanda kekuasaannya, powernya. Apa di antaranya? Kata para ulama, piramida. Berapa ribu tahun sudah? Berapa ribu tahun? Ada yang tahu enggak? Nah, masih utuh istilahnya. Itu di antara kekuatan Fir'aun, membangun bangunan yang sangat kokoh. Bagaimana kekuatan Fir'aun pada waktu itu? Namun Allah ala kulli syai'in qadir. Kalau Nabi Musa enggak bisa memerangi langsung Fir'aun. Namun sekali lagi ini wal akibatu lil muttaqin, akibat yang baik bagi yang bertakwa, yang di atas kebenaran. Fa akhadahullahu nakalal akhirati wal ula. Allah pun menyiksa Fir'aun di dunia maupun di akhirat. Kata Syekh, sarat uqubatuhu dalilan wa zajirat. Dan siksa dari Allah itu sebagai bukti dan untuk pelajaran bagi orang-orang setelahnya. Hati-hati, jangan menolak kebenaran, jangan memerangi kebenaran. Suatu saat pasti akan binasa. Ingat, ada namanya al-istidraj. Ketika Anda sekarang punya kekuasaan, Anda semena-mena, Anda mendolimi orang yang lemah di bawah Anda, maka ingat sabda Rasulullah SAW, idza ra'aitallah yu'til abda minad dunya ala ma'asi innama huwa istidraj. Apabila engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba semua yang dia inginkan dari urusan dunia karena maksiatnya, itu adalah istidraj, diulur oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun suatu saat akan turun siksa yang sangat dahsyat. Dan ini yang juga Allah firmankan. Allah mengatakan, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mubrisun. Ketika mereka sudah lalai dari peringatan Allah, mereka menolak kebenaran, menolak tauhid dan sunnah, maka kami bukakan pintu-pintu kesenangan urusan dunia. Diberikan semua kekuasaan, diberikan semua urusan dunia. Namun kata Allah, ketika sudah puncak kesenangan mereka urusan dunia,
akhadnahum, tiba-tiba apa? Datang azab kepada mereka seperti Firaun. Ya, sekali lagi ketika sudah luar biasa kekuasaannya, sudah luar biasa kezaliman dan kejahatannya, memerangi Nabiullah Musa alaihissalam, menolak kebenaran, maka apa yang diturunkan Allah? Fa akhadahullahu nakal akhirati wal ula. Allah siksa di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah tenggelamkan di laut. Dan dia apa? Serta pengikutnya melihat sendiri bagaimana apa azab tersebut. Itu di dunia. Di alam barzakh disiksa juga. Sebagaimana firman Allah, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa asya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu 'ala fir'auna asyadal adzab." Api neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya di pagi dan petang hari. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, hadil ayat akbaru dalilin li ahli sunnah fi isbati adabil qabri fil barzakh. Kata beliau, ini adalah ayat yang terbesar dalam ahli sunnah berdalil adanya adab kubur di alam barzakh. Ini diadab di mana? Alam barzakh. Di akhirat Allah katakan wa yauma taqumus saah, pada hari ditegakkannya hari kiamat, Allah katakan kepada para malaikat, adkhilu ala fir'auna asadal adab, masukkan Fir'aun ke dalam azab yang pedih. Naudzubillahi min dzalik. Ya, maka sekali lagi seorang hamba harus mengambil ibrah dari ini semuanya. Yang di atas kebenaran tetap istiqomah di atas kebenaran, yang di atas kebatilan agar segera bertobat sebelum diazab oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wa fil akhirah. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian kata beliau, wa mubayyinatan li uqubati dunya wal akhirah. Allah menjelaskan dengan azab tersebut bagaimana azab yang Allah turunkan di dunia maupun di akhirat. Kemudian kata Allah, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya dalam kejadian tadi ada ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata seorang sahabat Rasulullah, as-sa'id man itta'adha bi ghairi. Orang yang berbahagia yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Di antaranya di sini bahwasanya Musa alaihissalam dan juga orang beriman ya pada waktu itu ditindas oleh Firaun. Namun sekali lagi wal akibatu lil muttaqin. Ini kata beliau, ada inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Itu ada pelajaran berharga bagi orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna man yakhshallah huwallazi yantafi bil ayati wal ibar. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah dialah yang bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat, dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ra'a uqubata fir'aun arafa anna kullaman takabbara wa asa wa barazal malikal a'la aqabahu fid dunya wal akhirah. Kesimpulannya kata beliau, orang yang tadi merasa takut kepada Allah apabila melihat, memperhatikan, membaca ayat tentang kisah Fir'aun, bagaimana Fir'aun dengan kekuasaan yang luar biasa, namun dia berbuat semenang-menang, Allah siksa dia. Maka kalau dia memperhatikan hal ini, dia akan tahu orang yang sombong, yang memaksiati Allah, yang menentang Allah Subhanahu wa taala, Allah akan siksa dia di dunia maupun di akhirat. Wa amma man tarahalat khasyatullah min kibalihi falau ja'athu kullu ayah lam yu'min biha. Adapun orang-orang yang tidak ada rasa takut kepada Allah, maka meskipun dibawakan semua tanda-tanda kekuasaan Allah, dia pun tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Bukan mata kepala yang buta, namun mata hati. Kata seorang penyair, al-haqqu syamsun
wal uyunu nawadiru lakinnaha takhfa 'alal umyani. Kebenaran seperti matahari yang terang benderang di siang bolong. Namun matahari yang terang benderang itu tersembunyi bagi orang-orang yang buta. Na'udzubillahi min dzalik. Taib, itu yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.